Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ardi Aprilianto, NIM 111 dari Prodi Agroteknologi kelas C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia, yang dimana terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu pengaruh dari karakter, kompetisi, dan kepemimpinan terhadap MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu proses pengaruhi orang-orang yang dipimpin berupa bimbingan, arahan, dan motivasi agar orang tersebut dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tidak menyimpang dari tugas pokok masing-masing. Kompetensi dapat mempengaruhi hasil kinerja pegawai dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk mengetahui kompetensi pegawai sesuai dengan standar perusahaan atau tidak, maka harus dilakukan penilaian terhadap beberapa faktor, terutama faktor internal. Yang paling penting yaitu karakter. Dari karakter berpikir rasional, bertindak cermat, cepat, akurat, jujur, dan bersedia bekerja sama merupakan dasar untuk menilai kompetensi seseorang. Soal nomor 2 yaitu penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain, dan analisis jabatan. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning, disingkat SDM, di mana pada proses ini dilakukan peramalan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang. Teknik ekstrapolasi menggunakan data-data terkait tingkat dan jenis perubahan yang pernah terjadi di masa lalu sebagai bahan untuk meramalkan sebuah kondisi yang mungkin besar akan terjadi atau bahkan terulang di masa mendatang. HR analitik merupakan proses pengumpulan dan menganalisis data seputar HRD dan SDM untuk meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu contoh manfaat analitik diimplementasikan oleh lembaga finansial kredit. Lembaga tersebut sempat mengajukan karyawan dengan persentase antara 20% hingga 30% setiap tahun hingga mengalami kerugian besar akibat biaya pelatihan yang sia-sia. Metode wawancara merupakan metode yang paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi karena langsung dari orang yang menduduki jabatan tertentu. Selanjutnya yaitu nomor 3, di mana soal nomor 3 yaitu rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen yaitu untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang. Yang kedua yaitu untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam. Dan yang ketiga, membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi syarat menjadi karyawan. Sumber internal dari rekrutmen yaitu orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan yang sudah menduduki jabatan tertentu yang mungkin dipindahkan, dipromosikan, atau didemosi untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi yang akan dilakukan, yaitu promosi jabatan, pemindahan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan. Yang kedua, transfer atau rotasi pekerjaan, yaitu pemindahan bidang pekerjaan pegawai
kepada 2 bidang pekerjaan lainnya. Yang ketiga, demosi jabatan adalah penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan struktur organisasi yang lebih rendah. Sumber eksternal, yakni proses perekrutan tenaga kerja yang disaring dari sumber luar perusahaan, yang dimana terdapat referensi karyawan lama, biro penyalur tenaga kerja, departemen tenaga kerja, pesaing, lembaga-lembaga pendidikan terkait, dan pelamar langsung. Keunggulan dan kelemahan dari sumber rekrutmen yaitu keunggulannya yang pertama, lowongan cepat terisi, penyesuaian diri cepat, menekan biaya proses rekrutmen. Pekerjaan sudah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi. Yang terakhir, pengembangan karir jelas. Kelemahan dari rekrutmen internal yaitu tidak selalu memberikan perspektif baru, dapat menimbulkan konflik bila penempatan masalah, karakter yang tidak baik akan tetap terbawa, adanya kemungkinan promosi karyawan melebihi kapasitas, menghambat kreativitas dan inovasi. Keunggulan sumber rekrutmen eksternal yaitu kewibawaan pejabat relatif baik, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik, dan memperhatikan spesial pengalaman. Kelemahan rekrutmen eksternal yaitu prestasi karyawan lama cenderung turun, biaya perekrutan besar, dan waktu perekrutan relatif lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.